Dunia seringkali menyembunyikan sisi gelapnya di balik bangunan-bangunan tua yang terlupakan. Gudang, dalam imajinasi banyak orang, hanyalah tempat penyimpanan benda mati, tumpukan barang yang menunggu waktu atau sekadar debu yang mengendap. Namun, ada beberapa tempat di mana yang tersimpan bukan sekadar materi, melainkan memori yang membusuk, dendam yang tidak tuntas, dan energi yang menolak untuk padam. Kisah teror gudang angker bukanlah sekadar cerita tentang hantu yang melompat dari balik kegelapan. Ini adalah penelusuran tentang bagaimana keserakahan manusia di masa lalu dapat meninggalkan jejak yang begitu hitam, sehingga ia mampu bermanifestasi menjadi horor yang nyata. Melalui 4 bab ke depan, kita akan mengikuti perjalanan Ersa dan Danu, dua jiwa yang tidak sengaja membuka pintu menuju sebuah rahim kegelapan yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Selamat mendengarkan. Pastikan pintu di belakang Anda tertutup rapat, karena terkadang kegelapan tidak butuh izin untuk masuk. Garis akhir jam 3. Sore itu, langit di atas pinggiran kota tampak seperti memar yang membusuk ungu gelap bercampur kelabu yang menindih cakrawala dengan berat. Angin dingin berhembus rendah, menyapu permukaan aspal yang retak-retak, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tajam dan tidak menyenangkan, seperti bau besi berkarat yang dibasahi darah. Di ujung jalan setapak yang ditumbuhi ilalang setinggi pinggang, berdirilah sebuah monumen kegagalan masa lalu. Gudang distribusi sinar timur. Bagi Ersa, bangunan itu adalah kutukan yang turun-temurun. Sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa dari mendiang pamannya, Subrata, ia kini memegang tanggung jawab atas bangunan seluas 2 hektar yang telah terbengkalai selama 30 tahun. Kabar yang beredar di keluarga besar selalu simpang siur mengenai mengapa gudang yang dulunya jaya itu ditutup secara mendadak pada tahun ke-1994. Ada yang bilang karena bangkrut, ada yang bilang karena sengketa lahan. Namun ada bisikan-bisikan yang lebih gelap di meja makan keluarga. Sesuatu telah terjadi di sana. Kamu yakin mau masuk sekarang, Saat? Ini sudah hampir maghrib, kata orang tua dulu. Waktu surup itu pintunya setan terbuka. Suara Danu memecah keheningan yang menyesakkan. Sahabatnya itu berdiri beberapa langkah di belakang, memegangi senter besar dengan tangan yang sedikit gemetar. Ersa menarik napas panjang, mencoba mengusir kecemasan yang mulai merayap di tengkuknya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, Nu? Pihak pengembang properti mau lihat foto-foto kondisi dalam gudang besok pagi jam 8. Kalau aku telat, mereka bakal tarik tawaran. Ini tiket kita buat keluar dari kesulitan ekonomi, buat buka bengkel yang kita impikan. Dengan sekali sentakan kuat, Ersa memutar kunci tua yang ia dapat dari pengacara keluarga. Suara gesekan logam yang menjerit membelah kesunyian. Sebuah suara yang terdengar sangat mirip dengan jeritan manusia yang kesakitan. Rantai besar yang melilit pintu besi itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang yang berat, memicu debu beterbangan ke udara. Atmosfer yang menindas saat pintu geser raksasa itu terbuka sedikit. Bau apak yang menyengat langsung menyerang indera penciuman mereka. Itu adalah bau debu yang mengendap selama dekade demi dekade, bercampur dengan aroma minyak mesin yang sudah kedaluarsa, kayu yang membusuk, dan sesuatu yang amis seperti daging yang dibiarkan membusuk di ruang tertutup. Ersa menyalakan senternya. Cahaya putih itu membelah kegelapan pekat di dalam gudang, menyingkap partikel debu yang menari-nari seperti ribuan serangga kecil di udara. Luas gudang itu terasa menakutkan. Langit-langitnya begitu tinggi hingga cahaya senter mereka tidak sanggup mencapai balok-balok bajanya, meninggalkan kegelapan menggantung di atas kepala mereka seperti awan badai. Gila, ini lebih besar dari yang aku bayangkan, bisik Danu. Suaranya bergema berkali-kali, seolah-olah bangunan itu sendiri sedang mengulangi kata-katanya dengan nada mengejek. Gudang itu dipenuhi dengan rak-rak kayu raksasa yang sebagian besar sudah roboh. Peti-peti kayu berserakan. Beberapa di antaranya sudah pecah, memperlihatkan isinya yang aneh. Bukan hanya barang distribusi umum, tapi tumpukan pakaian anak-anak yang kusam dan mainan-mainan tua yang sudah rusak. Ersa mengerutkan kening. Pamannya dulu katanya bergerak di bidang distribusi alat berat. Lalu kenapa banyak barang anak-anak di sini? Semakin jauh mereka melangkah ke tengah ruangan, suhu terasa turun drastis. Udara menjadi begitu dingin hingga setiap napas yang mereka keluarkan berubah menjadi uap putih yang menggantung di udara. Sah, kenapa dingin banget? Ini gudang atau lemari es? Danu merapatkan jaketnya, matanya terus melirik ke arah sudut-sudut gelap yang tidak terjangkau cahaya. Kantor pengawas yang terisolasi,
Ersa tidak menjawab. Matanya terpaku pada sebuah struktur di tengah luasnya lantai gudang. Di sana berdiri sebuah kantor kecil, sebuah bilik kayu dengan jendela kaca buram yang sepertinya merupakan ruang pengawas utama. Namun, ada pemandangan yang sangat tidak masuk akal di depannya. Puluhan kursi kantor disusun sedemikian rupa di depan pintu bilik tersebut. Kursi-kursi itu tidak berserakan. Mereka ditumpuk dengan presisi yang mengerikan, saling mengunci hingga membentuk dinding barikade yang menyentuh plafon kantor. Seolah-olah seseorang di masa lalu dengan sangat panik mencoba memastikan agar sesuatu di dalam kantor itu tidak bisa keluar. Atau seseorang di luar mencoba melindungi diri dari apa yang ada di dalam. Nu, lihat jejak ini. Ersa mengarahkan senter ke lantai yang tertutup debu tebal. Di samping jejak sepatu bot mereka, terdapat jejak lain. Jejak itu kecil, berbentuk seperti telapak kaki manusia, namun dengan bentuk jari yang terlalu panjang dan melengkung tajam. Jejak itu tidak berasal dari pintu masuk. Ia muncul begitu saja dari bawah salah satu rak besar, menyeret sesuatu yang berat menuju ke arah kantor kayu itu. Ayo pergi. Ini nggak benar. Foto saja dari sini. Lalu kita lari. Suara Danu kini benar-benar ketakutan. Ersa, entah karena keras kepala atau karena pengaruh atmosfer tempat itu, justru melangkah mendekat. Ia mengangkat ponselnya, bersiap mengambil foto barikade kursi itu. Tepat saat ia menekan tombol rana, lampu kilat ponselnya menerangi ruangan selama 1 detik. Dalam kilatan cahaya yang singkat itu, Ersa melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik jendela kaca kantor yang buram, ada sebuah wajah pucat yang menempel di kaca. Wajah itu tidak memiliki hidung, hanya 2 lubang hitam, dan matanya putih sepenuhnya tanpa bola mata hitam. Terjebak dalam kegelapan, suara benturan keras terdengar dari arah pintu masuk. Keduanya berputar serentak. Pintu besi raksasa yang tadi mereka buka paksa kini telah tertutup rapat. Benar-benar rapat, seolah-olah ada kekuatan gaib yang membantingnya dari luar. Tidak! Danu berlari menuju pintu, menarik-narik gagangnya dengan histeris. Pintu itu tidak bergeming. Rantai yang tadi jatuh ke tanah kini terdengar bergemerincing di balik pintu. Seolah-olah ada seseorang di luar yang sedang melilitkan kembali rantai tersebut dengan sangat cepat. Kita terkunci, Nuh, bisik Ersa dengan suara bergetar. Sebelum mereka bisa memikirkan jalan keluar, suara lain muncul. Sebuah suara yang sangat tidak mungkin ada di bangunan mati ini. Kring-kring, suara telepon kuno berdering. Suaranya berasal dari dalam kantor kayu yang terbarikade tadi. Deringnya nyaring, monoton, dan penuh tekanan. Di tengah keheningan gudang yang membeku, suara itu terdengar seperti lonceng kematian. Ersa mendekati kantor itu lagi, seolah ada tali gaib yang menariknya. Saat ia berdiri tepat di depan tumpukan kursi, dering telepon itu berhenti secara mendadak. Lalu, dari balik dinding kayu yang tipis, terdengar suara bisikan lembut yang lebih dingin dari suhu udara di sana. Ersa, kenapa lama sekali? Pamanmu bilang kau akan datang membawa kunci yang tertinggal. Ersa jatuh terduduk. Itu bukan sekadar bisikan, itu adalah suara yang bergema langsung di dalam tengkoraknya. Dan di saat yang sama, kursi-kursi yang bertumpuk rapi itu mulai bergetar hebat. Satu persatu, kursi-kursi itu mulai terlempar ke arah mereka, seolah ditendang oleh kekuatan besar dari arah pintu kantor. Lari Danu ke arah belakang. Ersa bangkit dan menarik lengan Danu. Mereka berlari menembus labirin rak-rak tua. Sementara di belakang mereka, pintu kantor kayu itu hancur berkeping-keping. Dan sesuatu yang merangkak dengan suara tulang patah mulai keluar dari kegelapan kantor tersebut. Bab 1 berakhir dengan Ersa dan Danu yang menghilang ke dalam kegelapan gudang yang lebih dalam. Sementara suara tawa anak kecil mulai bersahut-sahutan di antara rak-rak besi. Napas Ersa memburu, terasa panas di tenggorokan yang mulai kering karena debu. Di belakang mereka, suara benturan kursi-kursi yang terpental ke lantai beton terdengar seperti rentetan tembakan. Namun, yang lebih mengerikan adalah suara seretan langkah yang tidak simetris, srek-duk, seolah sesuatu sedang menyeret kakinya yang patah untuk mengejar mereka. Lewat sini, teriak Danu sambil mengarahkan senternya ke celah sempit di antara 2 rak raksasa yang masih berdiri tegak. Mereka menyelinap masuk ke celah itu, mengabaikan ujung besi tajam yang menyobek jaket mereka. Di dalam labirin rak ini, kegelapan terasa lebih padat, seolah-olah cahaya senter mereka pun enggan untuk menembusnya. Bau amis yang tadi samar kini menjadi sangat tajam, bercampur dengan bau bahan kimia yang menyengat mata. Diam, Nu, matikan senternya, bisik Ersa sambil membekap mulut Danu.
Kegelapan total menelan mereka. Dalam keheningan yang menyesakan itu, indera pendengaran mereka menjadi tajam secara tidak wajar. Dari balik rak tempat mereka bersembunyi, terdengar suara tarikan napas yang berat dan basah. Sesuatu itu berada tepat di sisi lain rak. Rak besi di depan mereka bergetar. Sebuah tangan pucat dengan jemari yang panjangnya tidak masuk akal merayap di pinggiran rak. Hanya beberapa sentimeter dari kepala Ersa. Kuku-kukunya yang hitam menggaruk permukaan besi, menimbulkan suara ngilu yang menyiksa saraf. Ersa, jangan bersembunyi. Pamanmu belum menyelesaikan bayarannya. Suara itu bukan lagi bisikan, melainkan geraman parau yang seolah keluar dari tenggorokan yang sudah membusuk. Ruang tersembunyi di balik rak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara seretan itu menjauh. Ersa menyalakan kembali senternya dengan intensitas cahaya paling rendah. Ia menyadari sesuatu. Rak tempat mereka bersandar bukanlah rak biasa. Di bagian bawahnya, terdapat engsel tersembunyi yang sudah berkarat. "Nu, bantu aku dorong ini," bisik Ersa. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka mendorong bagian bawah rak tersebut. Sebuah pintu kayu kecil yang tersembunyi di dinding beton terbuka, menyingkap sebuah lorong sempit yang menuju ke bawah tanah. Tanpa pilihan lain, mereka merangkak masuk tepat saat makhluk di luar sana mengeluarkan raungan kemarahan karena kehilangan jejak mereka. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan berukuran sedang yang tampak seperti ruang kerja pribadi. Berbeda dengan gudang di atas yang berantakan, ruangan ini tertata rapi. Namun atmosfernya jauh lebih menindas. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kayu jati besar, dan di atasnya terletak sebuah buku catatan bersampul kulit binatang yang sudah menghitam. Ersa mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh sampul buku itu. Di sana tertulis nama pamannya, Subrata. Catatan ritual yang terlarang. Ersa membuka halaman pertama. Tulisan tangan pamannya yang biasanya rapi, tampak semakin kacau dan berantakan di setiap halamannya. 12 Maret tahun 1994. Bisnis ini hampir hancur. Pengiriman alat berat tertahan di pelabuhan. "Aku butuh jalan keluar cepat. Orang tua di pasar itu memberiku sebuah alamat di kaki gunung. Dia bilang sinar timur tidak akan pernah padam jika aku bersedia memberi makan pada pondasinya." Ersa membalik halaman berikutnya dengan cepat. 20 April tahun 1994. Ritual pertama selesai. Mereka meminta sesuatu yang murni. "Aku menggunakan gudang ini sebagai kedok distribusi mainan dan pakaian anak-anak agar tidak ada yang curiga saat aku membawa mereka masuk. 1 nyawa untuk 10 tahun kejayaan. Perjanjian yang adil." Danu yang ikut membaca di samping Ersa mendadak lemas. "Saat pamanmu, dia melakukan pengorbanan manusia di sini? Itu sebabnya banyak baju anak-anak di atas?" Ersa tidak menjawab. Matanya terpaku pada halaman terakhir yang ditulis dengan tinta merah yang sudah mengering, atau mungkin bukan tinta. 15 Mei tahun 1994. Sesuatu salah. Makhluk yang mereka kirim tidak mau pergi. Ia menuntut lebih. "Ia ingin aku tetap di sini bersamanya selamanya. Aku telah membarikade pintu kantor dengan kursi-kursi yang sudah diberi raja. Tapi dia terus memanggil namaku dari balik telepon yang mati. Jika ada yang membaca ini, jangan pernah membuka pintu kantor itu. Kuncinya harus dimusnahkan." Kunci. Ersa merogoh sakunya, mengeluarkan kunci tua yang diberikan pengacara kepadanya. Kunci itu kini terasa sangat panas, seolah-olah sedang membara. Pengkhianatan dari kegelapan. Tiba-tiba, lampu di ruangan bawah tanah itu menyala secara mandiri. Cahayanya berkedip-kedip kuning kemerahan. Di sudut ruangan, sebuah proyektor film tua mulai berputar sendiri, menyorotkan gambar ke dinding beton yang lembab. Film itu hitam putih, tanpa suara. Gambar itu menunjukkan pamannya, Subrata, sedang berlutut di tengah gudang, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam yang merangkak. Di depannya, seorang anak kecil berdiri diam dengan wajah yang tertutup kain hitam. Dalam film itu, Subrata tampak menangis sambil menyerahkan sebuah kunci ke arah kamera, seolah menyerahkannya langsung kepada Ersa yang sedang menonton. Langit-langit ruangan bawah tanah itu bergetar hebat. Debu-debu berjatuhan. Dari atas, terdengar suara kayu yang hancur. "Dia tahu kita di sini, Sa!" teriak Danu panik. Suara telepon yang tadi mereka dengar di atas kini terdengar kembali. Namun kali ini, suaranya berasal dari bawah meja kayu jati di depan mereka. Ersa memberanikan diri mengintip ke bawah meja. Di sana tidak ada telepon. Hanya ada sebuah lubang kecil di lantai beton, dan dari dalam lubang itu muncul puluhan jari kecil anak-anak yang mencoba menggapai kaki Ersa. "Keluar dari sini, Nu! Sekarang!" Mereka berlari kembali ke lorong sempit. Namun saat mereka kembali ke gudang utama,
keadaan sudah berubah. Rak-rak yang tadinya berdiri tegak, kini telah disusun ulang menjadi sebuah labirin raksasa yang tidak memiliki ujung. Dan di puncak labirin itu, duduk sosok yang tadi Ersa lihat di balik kaca kantor. Makhluk itu kini berdiri tegak. Tingginya hampir mencapai langit-langit. Dengan tubuh kurus kering yang dibungkus kulit pucat yang kendor. Ia memegang sebuah gagang telepon yang kabelnya masuk ke dalam perutnya yang robek. Makhluk itu mendekatkan gagang telepon ke mulutnya yang tanpa bibir. Dan suara yang keluar bukan lagi bisikan, melainkan teriakan yang memekakan telinga. Bayar hutang paman kamu, Ersa! Area pemrosesan dan tangisan di balik dinding. Gudang itu kini bukan lagi sebuah bangunan distribusi. Ia telah berubah menjadi organisme hidup yang haus darah. Rak-rak besi yang bergeser secara mandiri telah menciptakan labirin yang terus berubah setiap kali Ersa dan Danu berbelok. Di atas mereka, sosok raksasa dengan kabel telepon di perutnya menghilang ke dalam kegelapan langit-langit. Namun suara tawanya yang kering terus bergema, berpindah-pindah dari sudut ke sudut. "Sa, kita harus kemana?" Semua jalan terlihat sama. Danu berteriak. Suaranya hampir kalah oleh bunyi gesekan logam yang memekakan telinga. Ersa mencengkram buku catatan pamannya erat-erat. Paman Subrata menulis tentang area pemrosesan di bagian belakang gudang. Di sana ada pintu darurat yang langsung menuju ke kanal pembuangan. Itu satu-satunya jalan keluar yang tidak terkunci oleh kekuatan benda ini. Mereka berlari melintasi lantai beton yang kini terasa kenyal dan lengket. Seolah-olah mereka sedang berjalan di atas daging. Saat mereka memasuki sektor C, bau amis berubah menjadi bau formalin yang tajam. Senter Ersa menangkap deretan meja-meja besi panjang yang biasanya digunakan untuk menyortir barang. Namun, di atas meja-meja itu, terdapat ribuan pasang sepatu anak-anak yang disusun dengan sangat rapi menurut ukuran dan warnanya. Arwah yang tak tenang, tolong dingin. Suara itu kecil, halus, dan berasal dari bawah salah satu meja besi. Ersa menghentikan langkahnya. Di bawah meja, ia melihat seorang anak laki-laki kecil dengan baju seragam sekolah tahun 90-an yang sudah lusuh. Wajahnya pucat pasi, dan matanya tertutup oleh jahitan benang hitam yang kasar. "Sa, jangan berhenti! Itu bukan manusia!" peringat Danu sambil menarik tangan Ersa. Namun, anak itu bukan sendirian. Dari balik bayangan rak-rak, muncul belasan, lalu puluhan anak kecil lainnya. Mereka semua memiliki tanda yang sama. Mata yang dijahit, dan tangan yang terus menggapai-gapai ke udara. Mereka merangkak keluar dengan gerakan yang patah-patah. Seperti boneka kayu yang digerakkan oleh benang-benang gaib. "Berikan kuncinya supaya kami bisa pulang." Mereka berbisik serempak, menciptakan gelombang suara yang membuat telinga Ersa berdenging hebat. "Aku tidak bisa memberikan kuncinya. Ini kunci pintu utama," seru Ersa panik. Tiba-tiba, anak-anak itu berhenti bergerak. Suasana menjadi hening seketika. Jenis keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara teriakan. Lalu, secara bersamaan, jahitan di mata mereka mulai robek. Cairan hitam kental mengalir keluar, dan dari mulut mereka yang menganga, keluar asap hitam yang mulai membentuk sosok makhluk penjaga yang tadi mengejar mereka. Perangkap di area pemrosesan Ersa dan Danu berlari sekuat tenaga menuju ujung ruangan, di mana sebuah pintu baja bertuliskan pengolahan limbah berada. Saat mereka hampir mencapainya, lantai di bawah mereka mendadak miring. Ribuan sepatu anak-anak di atas meja besi itu mulai terbang, berputar-putar di udara seperti badai, menghalangi pandangan mereka. "Danu, pegang tanganku!" Ersa berteriak di tengah kebisingan badai sepatu itu. Namun saat Ersa menoleh, Danu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kegelapan dan suara tangisan sahabatnya yang semakin menjauh. "Danu!" Ersa mencoba mengejar suara itu. Namun ia justru menabrak sesuatu yang keras dan dingin. Ia mengarahkan senternya ke depan. Ia berada di depan sebuah mesin penggiling besar yang sudah mati. Di dalam corong mesin itu, ia melihat potongan-potongan kain dan sesuatu yang tampak seperti tulang-tulang kecil yang sudah memutih. Tiba-tiba, lampu proyektor dari ruangan bawah tanah tadi muncul lagi, memproyeksikan gambar di dinding tepat di atas mesin penggiling. Kali ini, gambarnya lebih jelas. Ia melihat pamannya, Subrata, sedang berdiri di depan mesin ini, wajahnya penuh air mata. Namun tangannya terus mendorong sesuatu ke dalam mesin, sementara sosok hitam besar di belakangnya memegang pundaknya, mengarahkan gerakannya. "Kuncinya bukan untuk membuka pintu, Ersa." Suara pamannya terdengar dari pengeras suara gudang yang sudah rusak. "Kuncinya adalah untuk mengunci mereka di dalam, agar mereka tidak mengikutimu keluar." Pilihan yang mustahil. Ersa menyadari sesuatu yang mengerikan. Kunci yang ia pegang mulai berdenyut.
seirama dengan detak jantungnya. Kunci itu bukan sekadar logam, itu adalah bagian dari perjanjian darah. Jika ia menggunakannya untuk keluar, maka ia akan melepaskan semua penderitaan yang ada di gudang ini ke dunia luar. Namun jika ia tidak menggunakannya, ia dan Danu akan menjadi bagian dari koleksi di area pemrosesan ini selamanya. Tolong aku. Suara Danu terdengar dari arah mesin penggiling. Ersa melihat tangan Danu terjepit di antara roda gigi mesin yang mulai berputar pelan secara mandiri. Di belakang Danu, sosok raksasa dengan kabel telepon itu muncul. Jemari panjangnya mulai membelit leher Danu. Berikan kuncinya pada anak-anak itu. Ersa! Makhluk itu tertawa. Suaranya menggetarkan dinding-dinding beton. Atau temanmu akan menjadi makan malam ini. Ersa berdiri di persimpangan maut. Di satu sisi, ada ribuan anak kecil yang menuntut kebebasan dengan mata berdarah. Di sisi lain ada sahabatnya yang nyawanya di ujung tanduk. Dan di tangannya ada kunci yang merupakan beban dosa masa lalu keluarganya. Dengan tangan gemetar, Ersa mengangkat kunci itu tinggi-tinggi. Cahaya senternya memantul pada logam kunci. Dan untuk sesaat, ia melihat bayangan dirinya sendiri di permukaan kunci itu, tapi bayangannya bukan lagi dirinya, melainkan bayangan pamannya yang sedang tersenyum licik. Tidak bisik, Ersa, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mesin penggiling itu menderu. Suaranya seperti geraman binatang buas yang kelaparan. Danu menjerit saat roda gigi logam itu mulai menyentuh ujung jaketnya. Di atasnya, makhluk dengan kabel telepon di perutnya manifestasi dari perjanjian iblis. Paman Subrata menatap Ersa dengan lubang mata yang hampa, menanti penyerahan kunci itu. Berikan, Ersa, bebaskan kami semua, atau saksikan temanmu hancur. Suara itu bergema, bukan lagi dari udara, tapi seolah-olah berdenyut dari dalam dinding gudang itu sendiri. Ersa menatap kunci di tangannya, lalu menatap kerumunan arwah anak-anak bermata jahit yang mengepungnya. Ia teringat kalimat terakhir di buku catatan pamannya, kuncinya adalah untuk mengunci mereka di dalam. Ersa menyadari satu hal yang terlewatkan. Pamannya tidak pernah ingin menghancurkan kutukan ini. Pamannya hanya ingin mengalihkan bebannya. Kunci ini bukan sekadar alat pembuka pintu, melainkan simbol kontrak. Siapapun yang memegang kunci itu saat keluar dari gerbang utama, maka dialah pemilik baru dari perjanjian darah tersebut. Aku tidak akan memberikan kunci ini padamu, bisik Ersa. Suaranya kini tenang di tengah kekacauan, dan aku juga tidak akan menggunakannya untuk keluar. Memutus rantai kutukan, Ersa tidak lari menuju pintu darurat. Sebaliknya, ia berlari menuju pusat area pemrosesan, ke arah tangki bahan bakar cadangan yang sudah tua dan berkarat yang berada tepat di bawah mesin penggiling. Apa yang kamu lakukan? Teriak Danu panik. Ersa mengeluarkan korek api gas dari sakunya. Ia melihat ke arah tangki yang bocor, di mana cairan hitam pekat, campuran minyak, dan sesuatu yang berbau seperti belerang menggenang di lantai. Kalau tempat ini terbakar, kontraknya berakhir, bukan? Ersa berteriak ke arah makhluk raksasa itu. Wajah pucat makhluk itu berubah menjadi seringai kemarahan yang mengerikan. Ia melepaskan Danu dan melompat ke arah Ersa dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Jemari panjangnya hampir mencekik leher Ersa. Namun Ersa lebih cepat. Ia tidak menyulut apinya ke lantai, melainkan ia melemparkan kunci panas itu tepat ke dalam lubang tangki bahan bakar yang terbuka. Logam bertemu logam. Energi gaib dari kunci itu bereaksi dengan sisa-sisa ritual yang tertinggal di dalam tangki. Danu, lari ke arah kanal. Sekarang, Ersa menyulut koreknya dan menjatuhkannya ke genangan minyak. Ledakan pertama mengguncang pondasi gudang. Api yang berkobar bukan berwarna merah, melainkan biru kehijauan yang aneh. Api itu merambat dengan sangat cepat, melahap rak-rak kayu, peti-peti tua. Dan yang paling mengejutkan, api itu mulai membakar sosok-sosok hitam yang merangkak. Pelarian di antara reruntuhan Ersa menyambar tangan Danu yang lemas. Mereka berlari menembus api yang mulai memenuhi ruangan. Makhluk raksasa itu meraung kesakitan. Tubuhnya yang terhubung dengan kabel telepon mulai meledak, mengeluarkan cairan hitam kental. Di tengah kobaran api, arwah anak-anak yang tadi mengepung mereka tampak berdiri diam. Namun, wajah mereka tidak lagi menakutkan. Jahitan di mata mereka terbakar habis, menyingkap tatapan yang penuh rasa terima kasih. Sebelum mereka menghilang menjadi serpihan cahaya yang tertelan asap, mereka sampai di pintu kanal pembuangan. Pintu itu kecil dan berkarat, tertutup oleh tumpukan kayu. Dengan tenaga sisa, Ersa dan Danu mendobraknya bersama-sama. Mereka terlempar keluar, jatuh ke dalam air kanal yang dingin dan kotor, tepat saat seluruh bagian belakang gudang sinar timur runtuh dalam dentuman yang memekakkan telinga. Akhir yang berbayar. Ersa dan Danu terengah-engah di pinggir kanal,
Tubuh mereka tertutup jelaga dan lumpur. Di depan mereka, gudang raksasa itu kini menjadi tumpukan puing yang membara. Tidak ada suara telepon, tidak ada tawa anak kecil, hanya suara kayu yang patah dimakan api. Kita berhasil? Danu bertanya dengan suara serak. Wajahnya pucat pasi. Ersa menatap tangannya yang melepuh karena panas kunci tadi. Sudah berakhir, Nuk. Gudangnya sudah hilang, kontraknya hangus. Namun, saat Ersa meraba saku celananya, ia merasakan sesuatu yang dingin. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia menarik tangannya keluar. Di telapak tangannya, kunci tua itu kembali. Kunci yang tadi ia lempar ke dalam api, kunci yang seharusnya sudah hancur bersama ledakan tangki, kini berada di tangannya lagi. Namun kali ini, warna logamnya bukan lagi perak berkarat, melainkan hitam legam sepekat malam. Ersa menoleh ke arah puing-puing gudang. Di antara asap yang membubung, ia melihat sosok pamannya, Subrata, berdiri di kejauhan. Pamannya tidak lagi menangis, ia tersenyum tipis sebelum akhirnya memudar menjadi abu. Tiba-tiba ponsel di saku Danu berbunyi. Kring-kring. Itu bukan nada dering ponsel, Danu. Itu adalah suara telepon putar tahun 80-an yang tadi mereka dengar di dalam gudang. Danu menatap ponselnya dengan horor. Layar ponselnya mati, tapi suara dering itu terus keluar dari speakernya. Ersa menggenggam kunci hitam itu erat-erat. Ia menyadari bahwa api mungkin telah menghancurkan fisiknya, tapi warisan itu tidak bisa dibakar. Ia telah membebaskan arwah-arwah di sana. Tapi sebagai gantinya, dialah yang kini menjadi pemegang kontrak yang baru. Jangan diangkat, Nu, bisik Ersa dingin. Ersa berdiri, menatap kunci hitam di tangannya, lalu melemparkannya jauh-jauh ke tengah kanal yang dalam. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu besok pagi atau mungkin lusa, kunci itu akan kembali lagi ke sakunya. Gudang itu mungkin sudah rata dengan tanah, tapi teror yang sesungguhnya baru saja berpindah tempat. Penutup, sisa-sisa kegelapan setiap bangunan tua memiliki cerita. Namun tidak semua cerita layak untuk digali kembali. Kisah teror gudang angker adalah sebuah pengingat bahwa warisan tidak selamanya berupa harta atau kejayaan. Terkadang, ia adalah beban moral dan dendam yang menolak untuk mati. Ersa mungkin telah berhasil keluar dari reruntuhan beton itu. Namun, kegelapan yang telah menyentuh jiwanya akan selalu meninggalkan bekas yang permanen. Beberapa pintu memang diciptakan untuk tetap tertutup, dan beberapa kunci seharusnya tidak pernah diputar. Namun, sifat ingin tahu manusia seringkali menjadi bensin bagi api yang sudah lama padam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mencekam ini hingga akhir. Semoga setelah mendengarkan ini, Anda akan berpikir dua kali sebelum memasuki bangunan tua yang tampak sunyi di pinggiran kota. Apakah Anda merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan saat mendengarkan kisah ini? Atau mungkin Anda mendengar suara dering telepon yang tidak seharusnya ada? Jika Anda menyukai sensasi dingin yang merayap di punggung dan ingin terus menjelajahi labirin horor lainnya, pastikan untuk subscribe sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan bab-bab mencekam berikutnya dan cerita horor orisinal yang akan membuat malam Anda tidak lagi sama. Klik tombol loncengnya agar Anda menjadi yang pertama tahu saat pintu kegelapan kembali dibuka. Ingat tidak, semua yang hilang ingin ditemukan.